Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1103 yang berjudul I'm Sorry Dad. Yang dimana ya, chapter ini ditemani dengan suatu cover color split seperti ini. Ya, kita bisa melihatnya di sini ada Momo, Yamato, tapi what? Kenapa di bajunya Zoro ada gambar naga dan tulisan dragon? Terlebih lagi, ini sangat identik dengan warna hijau. Apakah ini clue? Dan ya, chapter kali ini diawali flashback saat dimana Bone selesai dari ruangan Kuma. Di sana ada Vegapunk yang berkata kepada Bone, apakah kau sudah melihat semuanya? Dan Bone mengatakan, ya. Sementara itu, di sisi Vegapunk berkata, maafkan aku karena telah melanggar janjiku yang kubuat bersama Kuma. Namun di panel berikutnya, Bone berubah ke ukuran normalnya dan memeluk Vegapunk sambil berkata, maafkan aku Vegapunk. Terlihat Bone menangis di sana. Ya, karena kita tahu ya, sebelumnya Bone itu berniat membunuh Vegapunk. Kemudian di halaman berikutnya, Vegapunk memberikan semacam kalung kepada Bone dan Bone bertanya, apa ini? Yang mana Vegapunk menjelaskan bahwa itu adalah kado untuk perayaan ulang tahun ke-10mu dan Kuma mempercayaiku untuk memberikannya kepadamu. Dan Bone langsung happy dan sangat senang kalau ini adalah dari ayahnya. Dan dia memamerkan kalung itu sambil berkata, ini sangat cantik, ini berlian, kalung ini seperti matahari, aku akan menghargainya. Lalu di panel berikutnya, Vegapunk berkata kalau kalung ini dimaksudkan sebagai jimat pelindung. Dan Vegapunk langsung berkata kalau itu tentu saja, karena untuk berpikir anak itu berkembang dengan cukup pesat dalam 2 tahun, tidak ada yang bisa membayangkannya. Kemudian di panel berikutnya, Bone berbicara kepada Vegapunk tentang Luffy. Mugiwara itu adalah anak dari teman baik ayahku. Dan Vegapunk langsung meresponnya kalau itu benar. Dan aku bahkan sampai terkejut saat melihat kalian berdua datang bersama ke pulau ini. Memang takdir yang aneh. Kemudian di halaman berikutnya, Vegapunk memberitahu Bone kalau saat ini banyak insiden yang telah terjadi di Egghead selama kau berada di dalam ruangan itu. Dan aku benar-benar diselamatkan oleh kru topi jerami. Aku akan menceritakan semuanya. Jadi tenanglah dan mari bergabung dengan mereka. Dan juga maafkan aku Bone, aku tidak punya pilihan. Ini bukan kesalahan ilmuwan yang melakukan suatu pekerjaan, tapi orang yang benar-benar buruk adalah orang itu. Dimana di saat yang sama scene kembali ke masa sekarang. Ya, flashback sudah selesai. Yang dimana ya kita melihat Bone yang sedang kesakitan dicengkram oleh Saturn. Dan di halaman berikutnya, Saturn mengatakan, dengar bajak laut Bone, ayahmu Kuma telah mati. Dan di sini kita bisa melihat Sanji yang tidak bisa bergerak dan merasa kesal karena hal itu. Sementara Luffy yang kekeringan di sana merengek meminta makan. Dan Atlas yang melihatnya juga ingin tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Yang dimana ya di tempat lainnya kita pun melihat Sentomaru telah ditangkap dan telah diumumkan oleh pasukan Marine di sana. Dan di panel berikutnya kita juga bisa melihat Kizaru yang tergeletak di sana menyebutkan nama Sentomaru dan Bonnie. Apakah akan ada tindakan yang dilakukan oleh Kizaru di sini? Ya, tidak ada yang tahu. Tapi kemudiannya di halaman berikutnya terjadi pengumuman yang dilakukan oleh Marine, di mana pengumuman itu berbunyi seperti ini. Apapun keadaannya, jangan ada yang masuk selain Admiral. Sementara itu ya kita melihat NPC yang berada di tempat lainnya atau berada di luar pulau membaca suatu koran tentang yang terjadi di Pulau Egghead. Banyak barikade yang mengepung, di mana itu jauh lebih banyak yang terjadi dibandingkan dengan di Pulau Ohara sebelumnya. Apakah Vegapunk akan selamat?
Lalu di tempat lainnya ada Dragon di sana yang bersama Ivankov sedang menduga apakah Kuma akan pergi kemana. Dan di sini Ivankov berkata, jika itu aku akan pergi ke Marijoa. Tapi itu mungkin suatu kesalahan. Dan di sini Dragon hanya diam dan membisu. Kemudian di halaman berikutnya, scene kembali ke Eket, di mana kita bisa melihat Kroco Merin yang mulai membidik Bone untuk ditembak. Dan di sana Bone berkata, bahkan jika itu membunuhku, aku akan membunuhmu. Di mana Bone yang masih dalam cengkraman Sartun menggunakan teknik distorsinya dan membuat bagian tubuh atasnya membesar. Tangan Bone terlihat di sana membesar seperti Gear 3 Luffy. Bahkan Sartun sampai berkata kalau ini serupa dengan Nika. Dan di panel berikutnya, Bone benar-benar telah siap untuk memukul Sartun dengan tangannya. Namun sepertinya terjadi sesuatu. Tiba-tiba serangan itu tidak terjadi. Bone memegang tangannya dan juga bertanya-tanya kenapa dia menjadi lemah seperti itu. Dan kemudian Sartun meremas tubuh Bone dan juga berkata, oh iya, kau adalah putrinya. Tentu saja kau pasti tahu tentang nama itu, bukan? Tetapi bentuk putih dari topi jerami tidak terlihat di tubuhmu, bahkan belum terhubung dengan dirinya secara internal. Itu benar-benar mengecewakan. Lalu kemudiannya Sartun menoleh ke arah Luffy, terkejut karena Luffy sedang makan di sana. Dan kemudiannya Sartun berkata, "Boy, siapa di antara kalian yang memberikan makan kepada dia? Segera lumpuhkan tangannya dengan batu laut." Kemudian di halaman berikutnya, para Marine bergegas untuk melakukan perintah tadi itu, dan kita juga bisa melihat Kizaru sudah mulai duduk di sana. Sementara itu, Bone terlihat kebingungan di sini dan juga bertanya-tanya kenapa manipulasi usianya tidak bekerja kepada Sartun. Dan ya, saya juga bertanya-tanya kenapa itu tidak terjadi. Dan di sini ya, Sartun berkata, "Bone, asal kau tahu, orang yang memberimu kekuatan seperti itu adalah aku." Dan ya, tentu saja Bone kaget mendengarnya. Dan di sini Sartun menjelaskan kalau kami telah melakukan suatu percobaan kepada bayi, di mana kami memberikan suatu keterampilan buah iblis tanpa membuat mereka memakannya secara langsung. Kami hanya memberikan dengan ekstraksinya saja. Dan meskipun itu sukses, itu memang buah yang tidak diperlukan. Penggunanya dapat berubah sebagaimana yang mereka inginkan mengenai masa depan yang akan datang. Namun demikian, kemampuannya sangat berkurang ketika pengetahuan seseorang itu tentang masa depan sangat minim atau berbeda dengan kenyataan. Sampai di sini kita mengetahui ya alasan kenapa Bone tidak mampu menggunakan bentuk nikahnya itu, karena keterbatasan pengetahuannya itu. Oke, lanjut. Dimana mendengar itu ya, Bone cukup terkejut dan kemudian berkata, "Aku ingin percaya kepada Nika. Nika ada sejak hari ayah menjadi cyborg yang mematuhimu tanpa pertanyaan. Aku bersumpah akan mencarinya untuk memberinya kebebasan lagi." Secerca bukti pertama yang mengkonfirmasi kalau ayahku telah mati, itu sudah cukup untuk melemahkanku. Tapi di momen ini ya kita melihat kalau Kuma terbang di langit menukik ke arah bawah ke suatu tempat. Kemudian di bab berikutnya Sartun berkata, "Ayahmu yang percaya pada legenda Buccaneer yang tidak berharga itu. Dia bahkan mengatakan ini kepadaku. Aku ingin menyelamatkan orang seperti Nika." Kemudian di halaman berikutnya Sartun berkata, "Aku juga yang bereksperimen dengan Drugu pada ibumu. Orang yang kelak akan menjadi wanita ke-8 di Tanah Suci. Tapi efek sampingnya tidak berhenti muncul, sehingga tanda biru muncul. Itu adalah sebuah kegagalan. Ya, itu benar-benar tidak berjalan dengan sangat baik. Bahkan anaknya pun mewarisi kondisi itu." Tentu saja Bone yang mendengarnya hanya bisa berkata, "Apa?" Lalu di panel berikutnya tiba-tiba sesuatu terjatuh dari langit menghantam pulau, dan ya, itu dia Kuma yang menukik tadi. Namun scene dilanjutkan kembali kepada Bone. Di sana Bone menangis dan berkata, "Jadi semua ini adalah kegagalanmu." Bahkan Vegapunk yang mendengarnya di sana sampai berteriak,
Boy, ini eksperimenmu ya Sartun. Kau mempermainkan keluarga Kuma dengan menggunakan penyakit seperti Sapphire Scale. Ini adalah alasan mengapa Kuma menyerahkan nyawanya. Kemudian di halaman berikutnya, Sartun justru berkata, "Oi, Anda harus menempatkan diri Anda di tempat saya atau aturan saya. Apakah kau mengatakan bahwa aku harus memahami perasaan seekor serangga? Itu tidak mungkin." Tentu saja Bone yang mendengarnya tanpa sedih mendengar itu. Sementara itu di tempat lainnya, Kuma berhasil mendarat dan membuat orang-orang di sana terkejut. Walaupun awalnya mereka mengira itu hanya suatu pasifista, tapi Kroco atau Merin di sana menyadari kalau ada jejak hewan di tangannya dan langsung mengabarkan kalau Bartolomeo Kuma telah tiba di pulau dan mereka tak bisa menghentikannya. Dimana di saat yang sama terjadi ledakan di area itu dan membuat Sartun menyadari kekacauan yang tengah terjadi. Dan di halaman berikutnya, Sartun berkata, "Kesalahan bodoh apa ini? Tidak mungkin Kuma datang ke sini." Sementara Bone dalam hatinya berkata, "Ini tidak mungkin, tapi aku juga sangat takut." Lalu di sisi lainnya, Vegapunk berkata, "Apakah benar Kuma ke sini? Tapi kenapa?" Lalu kita diperlihatkan panel Kuma yang sedang menerobos maju dan berlari di sana walaupun peluru berdatangan menghujaninya. Kuma terus berlari dan terus ditembaki hingga suatu meriam datang menghentikan langkahnya. Tapi Kuma tidak menyerah. Dia terus bangkit dan menerobos semua yang ada. Di mana ya, di momen yang sama kita mengetahui ada suara hati Bone yang berkata, "Aku tidak bisa berkata apapun ayah. Tampaknya hatimu telah rusak. Dan pada saat ini akan jauh lebih baik jika aku mati saja. Maafkan aku ayah." Terlihat Bone di sini menangis dan para Merin bersiap untuk menembaknya. Sanji dan Vegapunk tak bisa berbuat apa-apa karena mereka tak bisa bergerak. Tapi di saat yang sama Kuma datang dengan membidik ke area itu dan berhasil melancarkan 2 laser tepat ke arah para Merin yang ada di sana. Tapi Sartun yang menyadarinya langsung membanting Bone ke lantai, yang mana bersiap untuk menginjaknya pula. Sementara Bone sudah berpikir bahwa dia harus mati saja karena kehidupan ayahnya menjadi sangat berat berkat dirinya. Tapi di sini ya, di detik-detik terakhir sebelum Bone diinjak oleh Sartun, Kuma datang menyelamatkan Bone dengan menggapainya menggunakan tangannya. Sementara Sartun justru menginjak tubuh Kuma di sana dan juga membuat suatu ledakan di tempat itu. Yang mana ya kita bisa melihat Bone menangis dengan menyebutkan nama ayahnya, sementara Sartun berteriak atas nama Kuma. Di mana di saat yang sama Kuma berbalik badan mencopot kaki Sartun yang berada di tubuhnya, dan dengan satu kepalan yang sudah dilapisi haki, Kuma dengan sangat marahnya berniat memukul Sartun di sana. Sementara ya kita bisa melihat Bone kembali ke ukuran normalnya dan menangis, dan Sartun yang kaget melihat tindakan Kuma itu. Dan apa ya, chapter kali ini berhenti di sini dengan ditutup oleh komentar editor yang berkata, "Melampiaskan kemarahan." Dan sekarang kita akan berbicara hal menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Pertama, ada kemungkinan Kuma mendengar semua percakapan atau perkataan Sartun sebelumnya. Karena kita tahu ya dari chapter sebelumnya, Kuma memiliki pendengaran yang sangat kuat. Dan itu mungkin yang membuat semua amarah Kuma terluaskan atau terlampiaskan di sini. Selain itu, saat Kuma mendarat ada tulisan 30 di sini. Entah ini apa, tapi yang paling buruknya adalah itu hitungan mundur sebelum Kuma meledak. Dan ya, kita akan bahas yang lebih detailnya mungkin di video berikut. Dan untuk libur, kurang tahu ya, tapi leaker mengatakan untuk spoiler chapter 1104 itu akan muncul setidaknya tanggal 16 atau 17 Januari mendatang. Ya, masih lama ya.